aku nih ya, Iya. dari segi pelaku usaha. Betul. Jadi sebenarnya bisnis apapun di Garut itu bagus, cuman jangan ambisi weh. Di Garut itu menurut saya lebih mahal keindahannya sih daripada nyari duit. Dari satu pengen ke 10, misalnya dia punya satu outlet pengen ke 10 dalam waktu setahun, mungkin bisa terjadi, tapi mungkin tahun berikutnya bakal ambruk. Pada akhirnya yang menang akan menang, yang kalah akan kalah. Bisnis paling bagus itu adalah bisnis yang nempel sama gajah. Nah, si Kopilogi itu menurut saya itu gajah. Ya karena ada juga tipikal jenis-jenis manusia yang nongkrong itu di coffee shop tapi makannya mau di luar, karena kalau makan di coffee shop lebar mahal tapi kan gitu kan pasti ada tuh. Jadi lebih milih ke circle sih. Misalnya nih kita usaha, teman kita pekerja semua. Ketika kita down usaha, pasti teman bilang udah sih kerja aja, ngapain pusing-pusing usaha. Iya. Nah, ini kita lagi promo nih. Jadi promonya itu sampai akhir tahun ya, sampai tanggal 30. Tanggal 31 Desember. Desember Wih, itu apa tuh promo apa 3 tuh? box personal itu 50.000. 3 box 50.000. Nah, kalau yang segede gini ini dari 210 jadi 180. Kalau yang loyang M yang untuk 5 orang itu jadi 90. Pokoknya kita Oke. promo semua. Hehe, selamat pagi. Allahu Akbar, ya Allah ya Robbi. Sepertinya kita baru bertemu lagi nih Warginet. Hari ini syutingnya kita weekend ya, Sabtu pagi. Jadi emang Sabtu pagi itu harus bersemangat. Walaupun dilihat-lihat muka aku barefaced, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita ketemu dengan suasana baru di Suara Garut. Jadi kalau misalnya ini bisa dipindahin nih kamera ke belakang. Ini orang-orangnya, wah orang-orangnya ini fresh semua sebetulnya mah ya. Cuma nanti aku akan kenalin ke Warginet semua satu persatu. Tapi hari ini kita akan ngobrol panjang, tentunya ngobrol pagi-pagi kita udah ngomongin makanan. Dan ini pasti Warginet gak asing dan nanti kita akan bahas lebih detailnya lagi. Jadi sebelum kita mulai seperti biasa mau terima kasih dulu Kang. Di sini ada ini saya udah lama podcast jadi lupa lagi saya terima kasih siapa aja. Yang pertama ke Garut Souvenir nih. Garut Souvenir saya makasih Garut Souvenir. Terus yang kedua kita mau makasih juga ke Asga Umroh, Asga Tour. Lalu makasih juga buat Agrafana Furniture yang selalu estetik tempatnya. Ini kita jadi desainnya itu dari Agrafana Furniture gitu. Nah, gitu. Jadi nanti tuh bisa jadi referensi tuh kalau mau bikin interior bisa tuh ke Agrafana. Nah, sekarang kita akan ngobrol nih sama salah satu di sini pelaku industri kreatif terkhusus di makanan. Siapa lagi kalau bukan Nasi Kebuli. Tepuk tangan buat Nasi Kebuli Ta'aruf. Nasi Kebuli Ta'aruf. Iya. Kenapa Ta'aruf? Jadi Kebuli itu kan identik sama Arab ya. Ya. Timur Tengah. Timur Tengah. Gitu. Jadi saya tuh bingung pengen kasih nama apa gitu. Tapi awalnya bukan Kebuli Ta'aruf sebenarnya. Awalnya apa? Awalnya nama saya Kebuli Angga. Nasi Kebuli Kebuli Angga. Hangat Angga. Kebuli Angat Angga. Itu tahun 2016-an lah. Jadi Ta'aruf gara-gara Lucu aja kayaknya. Oh, lucu aja. Gampang diingat. Betul. Terus yang pasti kalau orang pertama dengar Ta'aruf pasti kan lebih ke Pendekatan gitu, percintaan. percintaan. Iya, Iya. gitu. Jadi saya pengen bahwa apa yang saya masak itu pasti pakai cinta, penuh dengan cinta. Nah itu para pebisnis muda tuh seperti itu, ada unsur cintanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih customer yang udah datang ke Nasi Kebuli itu jadi kan tak kenal maka tak sayang ya. Silaturahminya terjaga gitu. Jadi yang dimainin itu adalah emosional ya. Yeah. Jadi pendekatan makanan tuh sebenarnya persentasenya mungkin saat ini 50-50 ya. 50-50. Jadi lebih ke personality sih. Iya benar. Pembuat pemilik kayak gitu sih. Oke, jadi jujur aku mungkin penasaran sih sama Kang Angga ini. Tapi sebelum kita jauh-jauh boleh dong disapa-sapa dulu, perkenalan boleh? Halo. Saya Angga dari Kebuli Ta'aruf. Kebuli Ta'aruf. Asli mana Kang? Asli Garut orang tua, tapi saya lahir besar dan tinggal di Tangerang Karawaci. Oh, Tangerang. Lama tuh di sana tuh. Lama. Baru balik lagi ke Garut berarti tahun? Ini nggak balik sih, kita bolak-balik aja. Jadi Jadi sebenarnya usaha ini dimulainya di Tangerang tahun 2016. Oke. Berhenti Covid. 2021 mulai lagi di Tangerang. 2022 saya buka cabang di Garut. Ya. Karena
asli Garut, jadi supaya sering ke Garut. Oke, orang tuanya asli Garut ya. Tapi di antara semua produk Kang nih, Hmm. kenapa harus nasi kebuli? Eh, lebih pada saat itu ya 2016 yang mainnya masih sedikit. Oke, di Garut yang masih sedikit ya. Iya, di waktu itu di 2016 di Tangerang masih sedikit, terus di Garut 2022 juga masih sedikit sih. Oke, Jadi oke. untuk improvement dari segala halnya lebih leluasa sih. Kan karena bisnis kan nggak sekedar rasa tapi ada harga Iya betul. kayak gitu dan segala macamnya lebih. Tapi ada ini gak? Ada justru ada apa POV lain bahwasannya ketika di Garut sedikit itu bukan hanya sekedar peluang tapi juga tantangan mungkin Iya betul. masyarakatnya. Betul. Gimana Nah, tuh? tantangannya itu karena mereka ini apa mirip seperti apa? Mirip seperti nasi kuning kah kayak gitu Iya, awalnya. iya. Jadi untuk awal-awal sih kita lebih sering kasih informasi kebuli itu kayak gimana. Jadi waktu 2022 mulai di Garut itu kita kan online. Oh, keren. Iya Oke. online, lebih ke online sih. Jadi orang lebih banyak nanya kebuli itu kayak gimana. Nah, kebuli itu memang lebih ke memorable ya. Misalnya dia pernah umroh, Oh, haji. Nah, itu ya ada story itu ya. Oke. itu yang dibangun orang-orang yang awal beli. Makanya kebuli itu lebih ke orang tua. Oh, awal-awal itu orang tua. 30 ke atas lah. Kayaknya anak muda itu yang SMA jarang. Ada Tapi sekarang udah mulai menyentuh ke anak muda nih. masih sedikit sih. Oh, masih sedikit. Rata-rata masih orang tua. Memang kalau kebuli itu lebih usia dewasa sih. Oke. Mungkin 27, 30 ke atas lah. Tapi berarti secara nasi tadi menjawab nih Kang, ini seperti nasi kuning atau seperti nasi goreng? Apa tuh kira-kira? Terutama kan ini teman-teman saya kelihatan belum pernah beli nasi kebuli nih. Kayaknya ya. Lebih ke kalau secara masak, kalau nasi goreng kan digoreng ya. Kalau nasi kebuli ya masaknya lebih seperti ke nasi kuning, hanya mungkin dia berempah Oke. gitu. Terus ya mungkin hampir 80% sih bahan-bahannya dari Timur Tengah sih. Oh, dari Timur Tengah. Karena harus ada ciri khasnya. Betul sih. Emang sih kalau ngedengar kebuli kita langsung dengarnya Timur Tengah gitu ya, kayak vibes-nya tuh. Tapi ini udah ada display teman-teman di sini. Boleh kameranya di master udah sedikit lah ya. Nah, ini di sini udah ada display nih. Ini kalau segini nih harga berapa Kang kira-kira? Yang ini buat 10 orang ini 210.000. 210.000 buat 10 orang. 10 orang. Lumayan Ada udah. yang lebih besar sekitar 15 orang. 210.000 10 orang 20.000 ewang. Iya. Iya 20.000 ewang ya. Tapi kita sering ada promo. Jadi kayak ini Oke. nih, saat ini nih lagi promo sekitar 180.000. Oh, ini lagi promo ini sekarang Ini 180.000. 180.000-an. Ini ayam berarti Kang. Ayam bukan Iya, ini. ini ayamnya di oven. Oke. Ayamnya di oven sekitar 3-4 jam. Terus dia pakai nasi basmati. Tapi di mix nasinya sama beras Thailand. Beras Thailand. Kalau ini ininya apa? Ini mah sambal biasa sih. Oh, sambal goreng. biasa. Sambal goreng aja. Sambal goreng. Jadi Oke. yang ciri khasnya itu mungkin kalau nasinya mungkin banyak orang bisa bikin, tapi mungkin ayamnya yang di oven ini agak sulit sih. Oke. Siap. Jadi tantangannya mungkin di ayamnya ya. Kalau nasinya mah mungkin udah mulai terbiasa nih tangan-tangan masyarakat Garut. Tapi jangan salah ini ayamnya, woi, ini nggak semua orang bisa ya. Banyak sih yang bisa. Banyak yang bisa tapi eksklusif Cuma kayaknya. diumpetin aja. Diumpetin aja. Oke. Ini 10 orang ya ini ya. Iya 10 orang ini. Nah kalau gini nih, ini apakah punya SOP tertentu gak kalau makannya ya udah di sini aja ramean gitu Iya. atau gimana Jadi tuh? kebuli itu merekatkan kebersamaan ya. Iya. Jadi makannya bareng-bareng kayak gitu. Botram ya kalau bahasa. Oh iya, botram. Gitu. Jadi lebih seru aja sih. Iya, Tapi iya. ada yang paket satuan sih. Oke. Satu porsi ada. Tapi emang nasinya seperti ini. Walaupun misalnya kan ada harga yang satuan tuh, nggak kebanyakan gini. Misalnya ada orang beli nih ke kedai di Cikuray atau di mana, itu nasinya pasti kayak gini Kang. Iya nasi kayak gini sama. Oke. Cuman kalau yang satuan pakai box personal. Pakai box personal. Nah, kira-kira nih mungkin di sini Warginet atau teman-teman saya lagi nonton, teman-temannya Teh Dea, teman-temannya Isan yang lagi nonton, mungkin di sini ada yang biasanya cuma lewat doang nih ke Cikuray itu. Kan saya suka lewat doang tuh nasi kebuli. Oke. Nah, itu kira-kira boleh nggak di-spill dikit di sana apa aja menunya atau mungkin iya. harganya? Jadi kebuli Taruf itu menunya ada nasi kebuli ayam, terus ada nasi kebuli kambing, sapi, bebek. Oke. Gitu. Jadi ada 4 macam. Terus juga
secara size ini juga ini ada SML XL ya. Jadi untuk loyang ini dari 3 orang, 5 orang, 10 orang, 15 orang. Oke. Berarti ini hitungannya size apa? Ini size L. Size L. Oke. 10 orang. 10 orang Terus ya. ada juga yang satuan sih kayak gitu. Oke. Ini kisarannya di harga berapa sih Kang biasanya kalau kebeli? Yang satuan. Nah, ini kita lagi promo nih. Jadi promonya itu sampai akhir tahun ya, sampai tanggal 30. Tanggal 31 Desember. Desember Wih, itu apa tuh promo apa 3 tuh? box personal itu 50.000. 3 box 50.000. Nah, kalau yang segede gini ini dari 210 jadi 180. Kalau yang loyang M yang untuk 5 orang itu jadi 90. Pokoknya kita promo semua deh. Dari 210 jadi 180. Itu berkurang Sekitar 30. 30.000. 30.000 Kang. Ya, oke. Ini buat teman-teman akhir tahunnya nih tanggal 31 Desember yang mau punya hajat, yang mau punya acara atau apapun itu bisa langsung beli nasi kebuli ta'aruf. Ini bisa di-order. Langsung ke kedai apa online? Kalau segede gini. Kedai bisa, online bisa. Kedai bisa, online Dan bisa. kita ready. Jadi mau pesan berapapun 100, 200, 500, 1000 kita ready. Mau pesan 100, 200, 500 juga ready semuanya. Jadi nggak perlu kan saya mau pesan harus PO dulu kan? Iya. Enggak. Oh enggak ya, langsung aja ya. Langsung aja. Oke, ini rekomendasi banget buat warganet semua ini, terutama nih akhir tahun yang mau pada ke pantai, yang mau pada main-main gitu, punya acara keluarga. Ini untuk merekatkan, karena konsepnya juga nasi kebuli ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf. Oke? Nah, tepuk tangan dulu dong buat Akang Angga ini satu. Makasih. Boleh diminum dulu Kang. Iya. Nah, Ini saya minum ya. iya. Mantap ya. Iya. Oke, kita akan coba lebih jauh lagi nih, kita ngobrol soal perkulineran di Garut Kang. Sejauh ini berarti udah berapa tahun nih berjalan? Kebuli ta'aruf di Garut 2022 berarti 3 tahun sih. 3 tahun ya. Jalan 4 tahun Maret 2026 4 tahun. Oke. Gimana nih melihat antusiasme atau aktivitas masyarakat Garut terhadap nasi kebuli sendiri? Apakah sudah 3 tahun ini ada perkembangan atau mungkin bagaimana nih? Iya, sejauh ini bagus sih. Memang dari awal agak sulit sih untuk suatu hal yang baru ya, mungkin nggak kuliner aja sih. Oke. Jadi awal-awal memang agak sulit sih. Iya, Setahun pertama memang perjuangan banget sih. Oke. Tapi setelah masuk tahun kedua sih agak alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah ya. Lumayan nih udah mulai terjaring. Udah mulai customer langganan tuh udah mulai ada Ya, berarti. betul. Termasuk travel. Travel haji umroh ya. Pasti tuh mampir dulu ke sana kali ya kayaknya. Biasanya mereka pesen buat yang manasik. Yang mana sih? Manasik. Oke. Jadi udah punya tuh beberapa langganan berarti ya. Iya. Simpenannya. Tinggal nungguan callingan berarti. Tapi kalau ngomongin F&B nih, gimana nih dunia per F&B-an di Garut menurut Kang Angga kira-kira? F&B di Iya. Garut bagus sih. Jadi untuk menurut aku nih ya, Iya. dari segi pelaku usaha. Betul. Jadi sebenarnya bisnis apapun di Garut itu bagus, cuman jangan ambisi weh. Jangan ambisi. Karena di Garut itu slow living. Jadi santai aja nikmatin. Oke. Jangan terlalu ambisi, jangan terlalu menggebu-gebu. Dari 1 pengen 10 tuh dengan waktu singkat itu kayaknya nggak perlu di Garut. Oke. Harus nikmatin. Jadi kita harus menikmati takdir yang udah Tuhan kasih untuk kita di Garut. Karena di Garut itu menurut saya lebih mahal keindahannya sih daripada nyari duit. Tepuk tangan dulu itu quote tuh. Quote tuh. Ini jarang-jarang biasanya Kang kayaknya kan kalau anak muda nih bikin bisnis tuh kan spiritnya tuh kan wah menggebu-gebu Ya, banget. aku udah ngerasain ya. Jadi aku itu memang dari awal lulus kuliah itu nggak pernah kerja dengan orang gitu, lebih ke Oke, usaha. iya. Ya aku ngerasain 3 tahun di Garut itu adalah hal yang penting itu adalah kita nggak boleh ambisi di Garut karena di Garut itu kehidupan lambat. Oke, slow living tadi ya. Iya, jadi harus dinikmatin gitu. Sesuai dengan ritme yang ada di Garut. Jadi kalau Oke. dari 1 pengen ke 10, misalnya dia punya 1 outlet pengen ke 10 dalam waktu setahun, mungkin bisa terjadi, tapi mungkin tahun berikutnya bakal ambruk. Ambruk ya. Oke. Jadi Jadi di Garut udah nikmatin santai aja berarti. Pada akhirnya yang menang akan menang, yang kalah akan kalah. Ya banyak quote Karena semua kan. takdir menentukan. Ya tapi ini insight baru ya buat anak muda. Jadi kita jangan terlalu menggebu-gebu juga ya, jangan terlalu ambisi karena ini juga Akang yang kurang lebih baru 3 tahun 4 tahun di Garut ya. Barusan memberikan sebuah POV bahwasannya kita ya santai aja, slow living gitu di Garut teh arah rendah ya gitu sebetulnya mah gitu. Udah nikmatin keindahan sambil
sambil berbisnis. Nikmati keindahan sambil berbisnis, makan nasi kebuli gitu. Kalau mau menikmati weekend boleh kalian lari, tapi lari sendiri aja lah pokoknya ya. Oke? Jangan lari dari kenyataan ya. Oke. Tapi di medsos main Kang, nasi kebuli. Ada medsosnya? Main saya. Di IG gitu main. Oke. Gimana tuh kira-kira atmosfer di Instagram, medsos dibanding dengan jualan offline? Ramai mana sekarang nih? Ya, jadi kalau saya itu ngerasa besarnya itu karena di online. Oke. Kalau di Garut ya. Ya. Kalau di Tangerang memang offline-nya lebih bagus sih. Kalau di Garut itu online karena mungkin jaraknya jauh-jauh kan. Ya. Kayak gitu. Tapi ini mah pertanyaan dari aku ya Kang. Ini mah punten seta acana. Ini aku ingin bertanya. Bagaimana atau apa experience yang Akang alami sampai saat ini? Kan ini punten sekali di Kopilogi nih pinggirnya. Nah pinggir Kopilogi kan itu kalau kata anak muda tuh Kopilogi teh udah suhu na kopi shop Garut gitu dah gitu. Gimana tuh experience-nya Kang sampai hari ini? Ini pinggiran banget nih masalahnya. Jadi gini, bisnis paling bagus itu adalah bisnis yang nempel sama gajah. Nah si Kopilogi itu menurut saya itu gajah. Oke. Tapi kita tidak boleh bikin bisnis yang menyerupai, misalnya saya bikin kopi lagi, Iya. saya jualan air lagi, saya jualan bubble, itu bakal remuk udah. Oke. Ya jadi saya tetap jualan tapi suatu hal yang jauh banget saya makanannya kayak gitu. Karena saya yakin untuk Kopiloginya dia untuk makanannya mungkin dia nggak terlalu dipikirin banget. Jadi fokus di kopi. Iya, makan ke sebelah. Jadi tapi saya lebih seneng kalau buka usaha itu pasti nempel ke gajah. Misalnya di sebelah ada restoran atau usaha apapun yang udah gede, nah saya lebih suka bikin di sebelahnya. Jadi istilahnya nempel sama gajah. Mudah-mudahan rezekinya kacipratan dah gitu ya. Iya, betul. Tapi suka ada yang nongkrong habis nongkrong ke sana tuh atau di Jadi sela-sela. Kan, kayak orang lewat sebenarnya mau ke dia ngelihat dulu, nggak beli memang, tapi kemungkinan setelah hari berikutnya atau kunjungan berikutnya mereka akan beli sih. Ya karena ada juga tipikal jenis-jenis manusia yang nongkrong itu di coffee shop tapi makannya mau di luar, karena kalau makan di coffee shop lebar mahal tapi kan gitu kan pasti ada tuh. Betul. Nah ini opsi yang terbaik nih sebetulnya, ada nasi kebuli ya gitu. Nah gitu, jadi buat teman-teman yang suka nongkrong ya, teman-teman saya juga ini bisa jadi opsi nih. Kita nongkrong dari siang sampai sore, udah mulai lapar kita pura-pura ke parkiran. Nah pura-pura ke parkiran kita melipir dulu ke nasi kebuli, nanti balik lagi pesan lagi kopi gitu Kang. Tapi ini jujur ini ngiler sih. Dari tadi ngobrol di pinggir ini ada porsi 10 orang. Jadi ini gimana Teh Dea, ini kita mau buka aja apa gimana ini? Tapi Kang ini pengalaman menarik customer ada nggak selama jualan di Garut nih? Pengalaman paling berkesan customer? Iya paling yang menarik itu kadang misalnya ibu-ibu dia udah naik haji mungkin belasan tahun yang lalu gitu. Jadi dia mengingatkan masa lalu dia waktu dia naik haji segala macam. Lebih ke memori itu sih, kenangan sih kayak gitu. Oke. Jadi dia balikin lagi story-nya ya, karena tadi yang kayak TKW ya. Oke. Ya kayak TKW gitu, kayak gitu. Tapi emang kalau di di sana itu berarti di luar itu sangat banyak banget berarti tukang jualan nasi kebuli itu. Sampai se-ikonik itu kalau orang. Iya kalau yang ke Arab ya mungkin ya, tapi ini di Arab ini namanya bukan kebuli, ini jenisnya namanya nasi mandi. Nasi mandi. Ya karena kalau kebuli itu dia coklat. Oh kalau kebuli itu coklat. Jadi ada kebuli, mandi, bukhori kayak gitu-gitu. Oke. Ini jenisnya nasi mandi berarti. Iya nasi mandi yang Oke. orange kayak gitu. Iya sih betul. Kalau saya tulis nasi mandi di menu kayaknya orang agak aneh, ini apaan mandi gitu. Wah, apa nasi mandi? Apakah saya harus bawa handuk dari rumah? Ya kan gitu kan dari kan. Iya. Oke. Nah, tapi kalau dibalik Akang nih seorang yang passion di kuliner nih ya. Tapi selain kuliner, aktivitas sehari-hari ngapain Kang? Punya hobi lain enggak atau apa gitu? Ya ada sih beberapa. Apa tuh? Harus dibuka gitu. Boleh lah kita pengen tahu dikit. Ya, saya juga ada barber kayak gitu-gitu. Oh, ada juga. Di Garut juga masih? Masih, saya buka di Garut. Tapi memang dari saya mulai lulus kuliah ya memang usaha. Dari kuliah sih dari 2006 ya. Dulu bantuin orang tua untuk usaha kayak gitu. Jadi emang berbisnis itu dari mulai kuliah gitu. Iya. Berarti bukan sudah kuliah, dari kuliah juga berarti sambil ya. Iya, tapi ketika lulus kuliah memantapkan untuk usaha. Nah, ini sebetulnya mahasiswa nih. Semua nih mahasiswa nih.
Ini ya jadi motivasi nih teman-teman masuk, tolong didengerin nih ya dari Akang Angga. Bagaimana memilih sambil. Kan rata-rata tuh orang tuh sekarang masuk sekarang ya Kang. Ya kan gua lulus dulu lah biar nggak kararagok cenah. Jadi ya lulus dulu kuliah baru kita nih belajar bisnis dan lain sebagainya. Tapi kan Akang memilih untuk sambil nih. Kira-kira ngebagi waktunya tuh gimana Kang waktu itu? Jadi kalau masih kuliah bisnisnya harus ringan. Harus ringan banget. Oke. Kayak misalnya sampingan. Jadi 70% kuliah, 30% itu usaha. Dulu sampingan Akang apa kalau boleh tahu? Dulu saya supplier kebutuhan industri. Oke. Perusahaan-perusahaan tapi itu juga milik orang tua ya. Ya, Jadi ya, saya ya, lebih ke ngebantuin sih. Dari sana mungkinnya udah mulai belajar untuk Ya, lebih nah setelah concern. lulus kuliah saya harus memilih gitu. Saya lebih tertarik ke kuliner sih. Oke. Nah bisnis tuh sebenarnya harus pakai hati sih. Jadi Iya, kalau iya. kita milih usaha apa ya, kan beda-beda nih. Ada orang yang misalnya maaf nih jualan rongsokan, tapi dia sukses kaya gitu, ada karena dia pakai hati pasti. Jadi kita harus suka gitu. Iya. Ketik suka tuh dilihatnya dari mana sih? Suka itu dilihatnya kalau kita gagal kita nggak nyerah, Oke. diterusin. Nah kalau kita ngerasa nggak suka, misalnya kita buka sesuatu, misalnya buka bengkel, kita nggak suka ya udah selesai gitu. Oke. Tapi kalau kita suka, misalnya buka bengkel, gagal, buka lagi bengkel lagi, mulai lagi dari nol, gagal lagi terus. Nah itu berarti itu cinta tuh namanya. Oke. Ditambah udah dari kuliah juga nih, udah di jalan ya kuliner Iya, kuliner kayak gini ya. Betul. Oke Kang, ini kita sebetulnya dapat insight ya dari Kang Angga bahwasannya tadi kalau misalnya spirit muda nih ya, yang biasanya kita menggebu-gebu harus lebih santai, slow living di Garut itu yang pertama. Yang kedua buat teman-teman yang masih kuliah, boleh dibagi 70% kuliah, 30% side job ya. Oke, tadi ngomongin pengalaman gagal, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku. Sebelum nanti closing ngasih tahu lagi promo nasi kebuli Kang ya. Berarti dalam perjalanan ya pernah ada di fase gagal itu? Gagal, banyak kan gagalnya sih. Banyak kan gagalnya ya. Sebelum sampai ke hari ini tuh ya. Iya. Nah, mungkin kira-kira hal apa nih? Dan ini juga jadi ada dua ya, ada sukses sama berhasil. Bagi Akang itu beda. Beda. Apa tuh yang Berhasil. membedakan? Berhasil ya ini saya bikin ini berhasil. Oke. Kalau sukses lebih ke materi, dia kaya raya, banyak duit, segala macem. Oke. Berhasil ya berhasil. Gitu. Jadi harus dibedain tuh berhasil sama sukses. Jadi ketika orang membuat sesuatu mungkin dia berhasil tapi belum tentu sukses. Iya benar. Nya masuk akal sih, masuk akal sih. Betul. Oke, itu udah kuat lagi nih sebetulnya banyak kuat ini sebetulnya Akang ini tukang nasi kebuli apa motivator nih sebetulnya nih ya. Tapi dari perjalanan gagal apa sih Kang mungkin yang bisa di-share ke teman-teman nih yang nonton nih. Kalau ada nih yang lagi bangun bisnis nih sekarang. Gagal gitu ya. Ya, Jadi lebih milih ke circle sih. ngaruh banget itu. Ya ngaruh banget. Jadi kalau kita pengen usaha, circle-nya harus orang usaha. Karena gini ya, misalnya nih kita usaha, teman kita pekerja semua. Ketika kita down usaha, pasti teman bilang udah sih kerja aja. Ngapain pusing-pusing usaha? Iya. Tapi kalau orang usaha beda. Saya ngerasain banget ketika sekeliling saya usaha, dia bilang, "Ayo Kang, apa yang bisa saya bantu bangun lagi?" Oke. Terus kalau kita cerita, "Aduh, gua hancur banget nih," gitu. Misal kita, "Aduh, gua hancur banget usaha." Akang mau saya ceritain hancur saya yang keberapa? Ada gitu kok obrolannya kayak gitu ya. Iya, betul. Oke. Karena memang kita harus kalau kita ngerasa hancur, ternyata banyak orang yang lebih hancur dalam usaha. Oke. Tapi dia bangkit dan dia besar gitu. Gak adu nasib juga kan akhirnya justru dapat motivasi ya. Iya, betul. Karena memang circle orang usaha sama circle orang kerja itu beda banget mikirnya. Oke. Menurut saya Ya. jauh banget. Ya itu masukan juga tuh. Jadi buat teman-teman circle-nya boleh dipilah lagi ya kalau mau buat usaha ya. Oke, Mas Angga tepuk tangan dulu dong Mas Angga ngobrol. Ini teh displaynya nasi tapi obrolannya daging ya. Kenapa ya? Waduh. Boleh dong terakhir diceritain promonya buat nasi kebuli sekarang yang tadi tanggal 31. Ya, promonya sampai tanggal 31. Jadi semua diskon di sana, yang pasti diskonnya gila-gilaan ya. Kayak personal yang 122.000 kita jual sekarang 3 box 50.000 tuh. Jadi diskonnya juga hampir 16.000-an Iya. gitu ya kan. Oke. Iya. Terus yang kayak gini juga sama diskon. Pokoknya kita diskon semua sampai akhir tahun. Jadi yang mau akhir tahun di Garut segala macam butuh konsumsi gede, konsumsi besar kita ada sih. Oke. Komplit. Outletnya di mana aja Kang tempatnya? Untuk yang di Garut Kota di Cikuray, kita juga ada di Nagrok itu gabung sama
dapur besar ya. Jadi Ya. produksinya di sana semua. Oh, produksinya di sana semua. Jadi ada dua nih di Garut nih ya. Di Nagrog sama di Cikuray. Jadi buat warganet semua yang mau nyoba nasi kebuli ta'aruf boleh langsung datang. Yang di Cikuray mangga, yang di Nagrog mangga. Seperti itu Akang, hatur nuhun udah berbagi, hatur nuhun udah memberikan beberapa insight baru soal usaha bisnis. Jadi ini kita nanti selidiki lagi. Ini sebetulnya orang ini pelaku bisnis apa motivator ini ya. Tapi yang pasti terima kasih sudah memberikan banyak hal-hal di hari ini. Mudah-mudahan warganet juga yang nonton bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan insight baru untuk teman-teman terutama yang mau memulai bisnis, memulai usaha di kuliner atau di apapun itu. Terima kasih saya mengucapkan, terima kasih buat Agrafana Furnitur, Asgatur, Asga Umroh, Garut Souvenir. Terima kasih buat nasi kebuli ta'aruf. Sehat-sehat selalu, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.